Ya, seorang wanita di Jambi mengaku ditipu suami sendiri. Ia baru menyadari sosok suami yang telah menemaninya dalam biduk rumah tangga ternyata seorang perempuan. Korban juga ditipu puluhan juta rupiah oleh pelaku yang berdalih untuk mengobati orang tuanya yang sakit. Hadir sebagai saksi di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, wanita berinisial NA ini mengaku ditipu oleh suaminya. NA baru menyadari sosok suami yang telah menemaninya dalam biduk rumah tangga selama hampir 10 bulan ternyata seorang perempuan. Ia mengenal pelaku dengan nama palsu seorang pria lewat jejaring media sosial pada bulan Mei 2021. Pelaku yang kini berstatus terdakwa lantas mengajak korban menikah. Korban menerima lamaran terdakwa karena pelaku mengaku sebagai seorang dokter dan pengusaha. Korban juga mengaku ditipu senilai 67 juta rupiah dengan alasan terdakwa akan mengobati orang tua korban yang sakit. Kebohongan terdakwa terbongkar setelah kerabat korban meminta terdakwa membuktikan status gendernya secara fisik. Kamu tak tanya identitasnya KTP-nya saya tanya terus identitasnya, tapi dia selalu beralasan di ibunya lah, masih diurus di kampil, diurus di jam bulannya nama, begitu seterusnya sampai 10 bulan. Ricky Harsen melaporkan dari Kota Jambi. Astagfirullah, ini sangat disayangkan apa yang diperbuat oleh pelaku, berbohong demi kepentingannya sendiri dan membuat kerugian pada seseorang. Ustaz, ini kan berbohong merupakan perbuatan yang haram dan terlarang, bahkan dapat menjauhkan dari keimanan, apalagi sampai berbohong mengenai status jenis kelaminnya nih. Bagaimana nih menurut tanggapan Ustaz? Ini Masya Allah, astagfirullah ya Mbak Sheila, tidak layak dan tidak patut seseorang berbohong untuk apapun. Apalagi ini kan berkaitan dengan akad yang sangat suci, akad nikah. Bagaimana nanti berdampak kepada keturunannya, berdampak kepada keluarga besarnya. Makanya diingatkan pula oleh Nabi SAW bahwa berbohong itu ra'sul dzunub, menjadi kepalanya dosa. Sekali berbohong, maka banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif dari kebohongan itu. Dan karenanya disebutkan sebagai kepala dari dosa. Kalau diibaratkan kepala, maka nanti akan berbutut dosa-dosa berikutnya. Dan ini sebuah hal yang sangat tentu mengecewakan ya, apalagi pasangannya. Bagaimana ia kemudian mempertahankan rumah tangganya, apalagi juga dia menjaga harga dirinya. Keluarganya pun tentu akan merasa malu dan dipermalukan. Padahal dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang hina itu orang yang menghinakan orang lain. Dengan menipu ya status kelaminnya, jenis kelaminnya, berarti dia menghinakan pihak lain. Kalau menghinakan berarti dia adalah orang yang hina, merugikan pihak lain. Berarti dia pula akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah pentingnya. Sebelum proses akad nikah memang kita diingatkan pula oleh KUA dalam hal ini untuk kita betul-betul teliti, betul-betul cross check, betul-betul melakukan berbagai macam klarifikasi. Biasanya kan dalam sebelum akad nikah, KUA atau penghulu akan bertanya apakah Anda sudah menikah, apakah Anda siap dan sebagainya. Kemudian ada cross check data. Nah, data-data itu adalah dalam rangka agar pernikahan atau akad yang sakral itu tidak dikotori dengan perilaku bohong, perilaku dusta dan sebagainya. Iya, apalagi dengan kondisi si perempuan setelah 10 bulan menikah baru mengetahui bahwa suaminya ternyata perempuan juga gitu. Pasti kan ada efek traumanya juga gitu ya Ustaz bagi si wanita. Nah Ustaz, ini sebenarnya ada gak sih Ustaz kondisi yang menjadi kebohongan itu menjadi pengecualian dan membuatnya diperbolehkan gitu loh Ustaz? Ya benar, inilah bahasa para ulama adalah sesuatu yang dikecualikan. La kadziba illa fi talaq. Boleh, kata Nabi, seseorang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya untuk 3 hal. Yang pertama adalah suami untuk istrinya atau istri untuk suaminya pada hal-hal yang bersifat tidak prinsip. Misalnya soal makanan, mungkin masaknya kurang enak, tapi suami mengatakan sedap atau enak atau nikmat untuk membahagiakan sang istri. Itu dibolehkan. Atau istri kepada suami, pakaianmu bagus sekali, padahal mungkin pakaiannya menurut orang lain tidak layak dan sebagainya.
Yang kedua adalah untuk mendamaikan orang yang berseteru. Ya, satu orang berselisih, maka kita mengatakan kepada pihak tersebut, Mas, sebetulnya dia itu ingin berdamai, padahal tidak ada ucapan dari dia. Kepada yang satu juga demikian untuk mendamaikan. Atau yang ketiga kepada kata Nabi, kepada musuh, tidak boleh kita menyampaikan apa adanya karena dikhawatirkan tentu akan merusak ya berbagai teman-teman kita sebagainya, ya ada musuh yang datang bertanya, ada perompak yang datang bertanya, ya kamu ini simpan di mana? Oh, di sini simpannya, kalau mau di sini Pak, kalau mau datang jangan sekarang Pak, nanti saja. Itu berarti bukan dikatakan sesuatu yang benar, tetapi malah dia membuka dan bisa merusak dan merugikan banyak pihak. 3 hal itulah yang dikecualikan oleh Nabi. Selain itu, maka termasuk dosa diharamkan bahkan menjadi kepala dari dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah. Nah, tuh pemirsa, jadi hanya tiga saja seperti yang tadi Ustaz katakan yang boleh kita nih berbohong. Tapi berbohong itu juga bukan untuk berbohong hal-hal yang negatif, melainkan untuk kebaikan bersama. Jadi selain itu, seperti yang tadi Ustaz katakan itu, jadi jangan pernah berbohong, apalagi seperti berita yang tadi sudah kita bacakan.